besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian. Kalau kita berbicara tentang lagu tadi, waktu Tuhan, waktu yang terbaik, kadang-kadang saya juga pernah, kadang-kadang kok begini saya pikir, kadang. Tetapi ada hal, banyak hal saya tidak menyadari bahwa Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Saya sebagai hamba Tuhan juga pasti ada kekurangan, kelemahan. Dan saya menyadari sesuai dengan pengakuan lagu kita, iman kita. Kemarin saya komunikasi dengan Keisha sama istri di Bandung, dan dia bilang minimal tanggal 30, tanggal 1 udah sampai kami di Bandung, karena tanggal 5 saya wisuda di Unpad. Bagi saya berulang-ulang kali saya katakan ini sebagai pendahuluan saja. Berulang-ulang kali saya katakan dimanapun, kapanpun, bahwa ini salah satu wujud dari berkat Tuhan. Amin. Salah satu wujud dari berkat Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberkati orang kalau dia bersandar bergantung kepada Tuhan. Waktu Tuhanlah waktu yang terbaik. Amin. Imanilah itu, aminkanlah itu, iya kan? Imani, aminkan. Sering orang mengatakan, kamu paling enak hidupnya, kamu hamba Tuhan. Amin. Jadilah seperti apa yang kau katakan dalam hidup saya. Amin. Saudara mau diberkati terus? Saya sudah diberkati dan terus diberkati. Saya sudah diberkati. Sehat. Bayangkan, udah lama nggak bolak-balik. Sehat terus, nggak ada sakit-sakit, nggak ada pilek-pilek pun. Hanya kadang-kadang uang pas-pas. Itu pun izinkan Tuhan ya itu, supaya kita bergantung kepada. Jangan sombong. Kalau nanti melimpah, wah sombong juga kita kan. Jadi itulah waktu Tuhan, waktu yang terbaik bagi saudara dan saya yang bergantung kepada Tuhan. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, sharing kita, tema kita yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, sejarah tentang dosa. Sejarah tentang dosa. Saudara dan saya punya sejarah semua. Amin. Dosa pun punya sejarah. Sejarah tentang dosa. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang menjadi bahan kita, yaitu 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. 1 ayat, dan nanti kita kembangkan. Sudah dapat? 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, sejarah dosa. Mari kita membaca 1, 2, 3 ya. Ini terjemahan bahasa Indonesia biasa. Tadi dikatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Ejaan lama dikatakan begini, saya kutip ejaan lama, terjemahan bahasa ejaan lama, TJ yang itu. Barang siapa yang berbuat dosa, ialah yang berbuat durhaka. Karena dosa itulah keadaan durhaka. Ini ejaan lama. Saya ulang, barang siapa berbuat dosa, ialah yang berbuat durhaka. Karena dosa itulah keadaan durhaka. Terjemahan bahasa Indonesia sehari dikatakan begini, orang yang berbuat dosa melanggar perintah Allah, sebab dosa adalah pelanggaran terhadap Allah. Ada 3 terjemahan. Saya lebih senang dikatakan dalam ejaan lama, barang siapa berbuat dosa ialah yang berbuat durhaka, karena dosa itu adalah keadaan durhaka. Sering kita mengatakan anak durhaka. Iya, anak ini anak durhaka. Tidak patuh. Dosa adalah durhaka, pelanggaran hukum Allah. Ini dosa. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bagian ini, supaya kita berhasil menentang dosa, sejarah dosa perlu dibahas sehingga banyak jiwa diselamatkan. Sejarah dosa perlu dibahas. Asal mula dosa itu poin pertama. Poin pertama, asal mula dosa. Dosa mulai masuk ke alam semesta karena pemberontakan setan Lucifer.
Ini dikatakan dalam Yeremia pasal 14 ayat 12 sampai dengan 14. Dosa mulai masuk ke alam semesta karena pemberontakan Lucifer dan setan. Itu dikatakan dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Tolong ditampilkan. Dosa mulai masuk ke alam semesta karena pemberontakan setan dan Lucifer. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Sudah? Wahai engkau yang sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahta, ku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 8, ya itu. Jadi inilah pertama asal mula dosa. Asal mula dosa itu bagian pertama. Dosa mulai masuk ke alam semesta karena pemberontakan Lucifer dan setan. Pemberontakan, memberontak, durhaka, melanggar hukum Allah, ketetapan Allah. Dosa mulai muncul ke dunia karena pemberontakan Adam dan Hawa. Itu dikatakan dalam Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai dengan 7. Roma pasal 5 ayat 12. Pemberontakan. Dosa mulai muncul ke dunia karena pemberontakan Adam dan Hawa. Pemberontakan, melanggar ketentuan hukum yang sudah ditetapkan Allah. Bukan melanggar aturan budaya, bukan. Melanggar aturan ketetapan Allah. Itu dosa. Dosa mulai muncul dalam setiap pribadi karena hati mereka penuh dengan tipu daya yang sangat jahat. Mari kita membaca Matius pasal 15 ayat 18 sampai 19. Supaya jangan terlampau lama, supaya jangan ngantuk kan. Dosa mulai muncul dalam setiap pribadi karena hati mereka penuh dengan tipu daya yang sangat jahat. Mari kita membaca Matius pasal 15 ayat 18 sampai 19. 1, 2, 3 ya. Ini bagian poin pertama. Dosa mulai muncul dalam setiap pribadi karena hati mereka penuh dengan tipu daya yang jahat. Hati, berbicara tentang hati. Hati ini bagian dari yang esensi dalam kehidupan manusia, pusat sentral manusia. Hati. Asal mula dosa. Dosa mulai muncul dari setiap pribadi karena hati mereka penuh tipu daya yang sangat jahat, sangat jahat. Pemerkosaan, pembunuhan itu sudah dipikirkan terlebih dahulu itu. Dendam, amarah. Ya kan? Tidak mungkin terjadi pemerkosaan kalau tidak pikiran yang nafsu jahat pikiran. Maka terjadilah tindakan, kelakuan. Daerah saya itu daerah ya kacau lah semua. Daerah hampir dari rumah saya itu hampir 3 km. Ada di situ zona garden, ada di sana tempat-tempat wah luar biasa. Kalau saya pun nggak kuat ngeri juga saya. Ya kan? Tapi karena pondasi kuat, hubungan relasi dengan komunitas yang bagus, saya juga tidak mudah terjebak. Amin. Kalau Anda mau kuat, kalau mau Anda tetap hati menjaga, bina relasi hubungan Anda dengan Tuhan dan komunitas yang baik. Asal saya pulang, udah lingkungan jalan itu semua ngeri-ngeri, anak-anak baru gede semua, rok-roknya mini-mini semua. Memang benar kata Pak siapa kemarin yang khotbah, setan ini tidak selamanya jelek. Amin. Setan tidak selamanya bertanduk, enggak. Dibikinnya lah rok mini lah apa semua. Ya kan? Setan tidak selama, karena ada di gambarnya di dalam, dibikinnya tanduk lah, jelek lah, enggak. Itu ngeri-ngeri semua. Jadi ini penting, ini hal yang pertama, asal mula dosa. Yang kedua, dosa menyebabkan seseorang melakukan apa saja. Dosa menyebabkan seseorang melakukan apa saja. Melakukan tipu daya. Ini dikatakan dalam Ibrani pasal 3
3 ayat 13. Melakukan tipu daya, pembohongan, perzinahan, penipuan yang halus. Ini salah satu senjata iblis. Tipu daya halus. Halus jurusnya, tetapi mematikan. Saya ulang apa yang dikatakan Pak Pendeta kemarin. Tidak selamanya iblis itu jelek. Dibikin yang cantik-cantik, menggoda, menarik. Ya kan? Wah, ini ngeri. Dosa menyebabkan seseorang melakukan apa saja. Melakukan tipu daya. Dalam Ibrani 3 ayat 13. Melakukan tindakan atas dorongan hawa nafsu. Ini dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 14. 2 Petrus 2 ayat 10. Tipu daya. Melakukan apa? Melakukan pemberontakan. Memberontak. Saya juga digoda-goda sering. Digoda-goda. Kan nggak di sini dia. Tukar tambahkan aja lah katanya. Kacau juga. Oh, nyalah iblis. Engkau menjadi batu sandungan bagiku. Iya kan? Tukar tambahkan sajalah katanya. Nyalah iblis. Engkau menjadi batu sandungan bagiku. Ini. Melakukan tipu daya. Jadi dikatakan melakukan pemberontakan. Halus sekali. Bagian ketiga, poin ketiga, terhadap seseorang dosa mengakibatkan dosa membuat seseorang merasa bersalah di hadapan Allah. Katakanlah orang lain belum tahu dia melakukan dosa. Kalau dia sudah melakukan dosa, pasti hatinya tidak damai, tidak tentram, menuduh. Hati nurani pasti menuduh. Amin. Coba kalau Anda membohongi orang lain atau tidak tepat janji, kalau pasti menuduh hati itu. Benar enggak? Atau saya bohong sendiri ini? Hah? Benar. Kalau enggak tepat janji, bohong, Anda menuduh sendiri, hati Anda menuduh. Itu enggak bisa dibohongi. Pasti menuduh. Saya sering juga, langsung cepat minta maaf saya. Maaf saya bang ya. Keceplosan juga aku bilang. Tolong mulutku bang, supaya jangan terlampau lancang juga bang, aku bilang. Itu maka perlu doakan mulut saudara, amin. Kuasai mulut bibirku Tuhan, kendalikan, bebaskan aku dari yang tidak kusadari. Supaya jangan ceplos-ceplos belum rem saja. Amin. Dulu di Bandung sana, 25 tahun yang lalu, ada mobil yang 10 kali kosong baru dapat remnya. Belum gym seperti sekarang ini. Ada dulu teman saya khotbahnya salah. Tentang Tuhan Yesus memilih murid-murid. Saya bilang sama dosen saya, rektor saya, Pak Pur, mungkin dia belum rem tim katanya. Belum rem, hati-hati. Itu maka kalau ada hamba Tuhan, tolonglah doakan di mimbar supaya jangan juga salah ngomong. Amin. Doakan saya ya, dalam hati saya supaya jangan saya belum rem juga ini. Saya juga manusia yang berdosa kan, diselamatkan karena kasih karunia. Doakan mulut saya supaya jangan belum rem. Itu poin ketiga. Terhadap seseorang dosa mengakibatkan dosa membuat seseorang merasa bersalah di hadapan Allah. Dosa memisahkan seseorang dari Allah. Ini dikatakan dalam Yesaya pasal 59 ayat 2. Tolong kita baca. Yesaya 59 ayat 2. Dosa memisahkan seseorang dari Allah. Mari kita membaca 1, 2, 3 ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tadi sudah kita buat pendahuluan, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dosa adalah kedurhakaan. Durhaka. Bayangkan kalau anak saudara dan anak saya durhaka, tidak patuh, melanggar, suka-sukanya hidup ini. Itulah dosa. Melanggar perintah Allah, durhaka, tidak taat kepada aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini. Dosa memisahkan seseorang dari Allah. Dosa menyebabkan seseorang menerima hukuman dari Allah. Mari kita baca Injil Yohanes pasal 3 ayat 18. Injil Yohanes pasal 3 ayat 18. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. 1, 2, 3. Dan sama seperti Musa meninggal. Terus. Ayat 18. Sorry ini.
Yohanes pasal 3 18. 1, 2, 3 ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Salah satu dosa adalah penolakan, tidak mau percaya menerima Tuhan secara pribadi. Penolakan. Bagi saudara siapa Tuhan Yesus itu? Juru selamat? Masih umum? Kami dulu di Tiranus ditanya, menurut Anda siapakah Yesus itu? Katanya. Ini hal yang penting, sederhana. Bagi saya, Yesus adalah Tuhan saya, Juru Selamat saya pribadi, bukan umum. Katakan, Yesus Tuhan saya, Juru Selamat saya secara pribadi. Amin. Juru Selamat manusia benar. Tetapi secara detail, secara prinsip intinya, dosa adalah Juru Selamat saya secara pribadi. Amin. Ini penting. Apakah Anda sudah sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan memberikan pengampunan dosa bagi saudara? Yakin nggak? Yakin nggak selamat? Yakin nggak kalau hari ini Anda dipanggil Tuhan di Son Maradean? Yakin selamat? Siapa yang memberitahukan? Alkitab, firman Tuhan. Ini hal yang dasar. Keselamatan, pengampunan dosa, hidup kekal, itu hal yang prinsip. Saya tidak mendoakan hari ini saya dipanggil Tuhan, sudah pasti. Tidak istilah mudah-mudahan. Amin. Keselamatan itu anugerah, meterai, stempel. Ketika kita percaya dengan iman, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ini berbeda dengan meterai manusia, dengan meterai Tuhan. Itu dikatakan dalam Efesus. Meterai, jaminan, stempel. Ada yang sebagian mengatakan terlampau prematur. Ada yang mengatakan tentang Calvin, Luther, Zwingli, tentang perjamuan kudus. Ini banyak perdebatan. Dan banyak mengatakan bahwa, dan saya setuju, bahwa keselamatan itu kekal mutlak. Setiap orang yang percaya dengan iman, dia sudah menerima hidup kekal. Dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ada banyak pertanyaan ke sana. Bagaimana jika dia berbuat dosa? Bacalah Alkitab dengan baik. Lihatlah tokoh-tokoh Alkitab. Lihatlah perjanjian baru. Bagaimana perjalanan murid-murid. Termasuk Petrus. Termasuk Paulus. Dalam Roma pasal 7 kata, aku tahu yang baik yang jahat ada pada aku. Ini pergumulan hidupnya. Kapan dia menulis itu? Sesudah dia bertobat, sudah menjadi rasul. Aku tahu yang baik yang jahat ada pada aku. Tetapi syukurlah karena Yesus untuk saya. Dalam Injil Yohanes pasal ini, anak-anakku hal ini kutuliskan kepadamu supaya jangan kamu berbuat dosa. Namun, ini sebagai imam. Tuhan sebagai imam besar. Ini Alkitab bukan kata saya. Ada jaminan, ada kepastian. Tuhan Yesus Juru Selamat saya secara pribadi. Dia memberikan pengampunan dosa, ada jaminan kepastian. Itu dari dosa menyebabkan seseorang menerima hukuman dari Allah. Tidak percaya, menolak Tuhan Yesus, itu dosa. Bagian keempat, poin keempat, bagi Allah dosa mengakibatkan, menimbulkan kecemburuan Allah. Mari kita membaca 1 Raja-Raja 14 ayat 22, menimbulkan kecemburuan Allah. Ini 1 Raja-Raja 14 ayat 22. 1 Raja-Raja 14 ayat 22. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi orang Yahuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka, lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Ini, tetapi orang Yahudi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa. Menimbulkan cemburunya. Bagi Allah dosa mengakibatkan menimbulkan kecemburuan Allah, menimbulkan kemarahan Allah. Ini juga 1 Raja-Raja 16 ayat 2 dan Yohanes pasal 3 ayat 36. Menimbulkan kecemburuan Allah, menimbulkan kemarahan Allah. Bayangkan kalau anak tidak taat, tidak durhaka, tentu ada hukuman kan? Adalah ada tindakan dilakukan orang tua kepada anak. Tuhan juga melakukan tindakan kepada Adam dan Hawa, diusir dari Taman Eden. Taman Eden menjadi taman yang beredan. Ini. Bagian kelima, hukuman terhadap dosa.
bagian kelima, hukuman terhadap dosa akan menimpa kehidupan orang fasik. Bilangan pasal 32 ayat 23. Akan menimpa kehidupan orang fasik. Bilangan 32 ayat 23. Mari kita baca. Satu, dua, tiga. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berbuat dosa kepada Tuhan dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Ini berlaku hukum tabur tuai. Tunggu saja, tunggu waktu. Siapapun dia, bagaimanapun keadaannya. Ini sekarang lagi ribut-ribut ini masalah proyek jalan tol kereta api cepat itu. Bongkarnya semua ya kan. Jurus apapun kita buat, keuntungan yang tidak benar. Siapa selama ini yang memakan korupsi ya, tunggu tanggal main sajalah. Kalau enggak nanti manusia, Tuhan juga kena. Lihatlah keluarganya. Kita tidak menghakimi, tetapi Alkitab mengatakan tabur tuai itu kan berlaku. Saya sering mengatakan, ini beruntung saya katakan, sama sekali sifatnya anak Dwi ini sama kami, ya puji Tuhan lah Mama Kisah, karena aku bilang, karena dialah benih saya, gen saya. Sama sekali sifatnya sama sifatmu. Kadang-kadang di kau kan bahasa Karu itu kan kurang baik itu kan. Sama sekali sifatnya si Kisah ini bapaknya ini. Puji Tuhan Mama Kisah, karena itulah benih saya, gen saya. Kecuali bukan gen saya. Ini menjadi pertanyaan. Ya, benih saya nggak apa-apa. Saya akui bahwa saya diselamatkan karena kasih karunia, karena kemurahan kebaikan Tuhan, bukan karena hebat saya. Tuhan. Hukuman akan menimpa kehidupan orang fasik, akan menuai hukuman sesuai dengan ditabur tuai. Ini dikatakan Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 8. Sudah sering kita baca ini. Akan kita tuai. Tunggu waktu. Akan menuai hukuman sesuai dengan tabur tuai. Anda tanam cabai, petiklah cabai. Pedas juga itu kan. Tuh. Penyiksaan di neraka bagi yang benar-benar menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini bagi orang yang menolak. Mari kita membaca Lukas pasal 16 ayat 23. Penolakan, tidak mau terima, tidak mau percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus. Penyiksaan di neraka bagi yang benar-benar menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat. Lukas 16 ayat 23. Saya bacakan ya. Mari kita baca. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh ia dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini bagi orang yang menolak Tuhan Yesus, bagi orang yang tidak mau percaya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara dalam alam maut, penderitaan, alam maut, Hades, Gehenna. Jadi kalau kita perhatikan ini, berbicara tentang dosa, dalam perjanjian baru, sering itu dipakai, setiap pengarang memakai kata hamartia. Hamartia. Hamartia paling sering dipakai untuk menyatakan tentang dosa. Ini dalam perjanjian baru. Muncul dalam berbagai macam bentuk sekitar 227 kali. Hamartia. Apabila seseorang pengarang ingin memakai kata yang mempunyai arti dosa, maka kata inilah yang dipakai, hamartia. Dosa tidak mencapai sasaran yang melenceng. Itu dosa, hamartia. Dosa berarti mencapai sasaran yang lain yang tidak semestinya. Dalam Injil, kata ini hampir selalu dipakai dalam konteks yang menyatakan tentang keselamatan dan pengampunan dosa. Ini kata hamartia. Melenceng, tidak tepat sasaran, melenceng. 227 kali kata ini dibicara tentang dosa, hamartia. Ini bagi orang yang menolak. Bagian dari kesimpulan yang ke-6. Semua angka-angka, lambang-lambang dalam Alkitab itu ada maknanya, amin. Angka ke-7, hari Sabat. Lambang 6, itu banyak ditafsirkan ya kan? Antikris ya kan? 6666. Ada juga yang mengatakan itu ditulis kepada Hitler. Peristiwa Nazi dulu. Ini yang ke-6, kesimpulan. Cara melepaskan diri dari dosa.
Seseorang tidak dapat membersihkan dirinya dari dosanya sendiri. Mari kita baca Amsal 20 ayat 9. Seseorang tidak dapat membersihkan dirinya dari dosanya. Mari kita baca Amsal 20 ayat 9. Sudah dapat? Kita akan baca ya. Siapakah yang dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? Ini Alkitab. Dia bilang, siapakah yang dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku telah tahir daripada dosaku? Seseorang tidak dapat membersihkan diri dari dosanya sendiri. Ini dikatakan dalam Amsal 20 ayat 9. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa. Mari kita membaca 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Sudah dapat? Mari kita membacanya. Cara melepaskan dari dosa. Mari kita membaca ayat 9. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa, ada pengakuan kita. Pengakuan mulut. Biasanya mulut itu mengaku ya. Jika kita mengaku dosa kita, dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa. Mengampuni segala, tanpa terkecuali. Dibereskan semua. Dosa yang sembunyi-sembunyi tidak mau diketahui orang lain pun Tuhan bersihkan. Kalau memang tulus dan terbuka. Tuhan, ini dosaku yang tidak mau kuberitahu sama orang lain. Hanya aku dan Tuhan saja. Tuhan bereskan. Amin. Kita manusia juga masih tinggal di dunia. Ada orang bilang masih ada bau-bau dagingnya juga ini katanya kan. Wah, ini kan ngeri-ngeri juga kan. Jadi bagaimana kalau masih ada, apakah kita serahkan hidup kita kepada dosa? Alkitab mengatakan setiap kita yang percaya kepada Tuhan ada benih ilahi. Ada sifat ilahi yang terus memampukan mengoreksi kita, memimpin kita sehingga kita tidak suka melakukan tindakan yang dosa. Tadi dikatakannya cara melepaskan diri dosa. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari segala kejahatan. Ini. Seseorang dapat melepaskan diri dari dosa dengan cara menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhannya. Seseorang dapat melepaskan diri dari dosa dengan cara menerima Kristus sebagai juru selamat. Mari kita membaca Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 dan nanti Efesus pasal 1 ayat 7. Ini bagian penutup. Mari kita membaca Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sudah dapat? Mari kita sama-sama membaca bagian ayat ini dan yang terakhirnya. 1, 2, 3 ya. Mulut ya. Ajaib dunia. Ini seseorang dapat melepaskan diri dari dosa yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau